Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fazil M. Syakil dengan NIM G002154 dari kelompok SGD B8. Kali ini saya akan menjelaskan inhal anatomi 2.3 tentang medula spinalis. Nah, jadi secara umum medula spinalis itu apa sih? Jadi medula spinalis itu adalah lanjutan dari batang otak kita. Nah, medula spinalis itu adalah sistem saraf pusat yang fungsinya itu untuk mengantarkan saraf, baik ascending ataupun descending, ke bagian bawah tubuh kita, atau seterusnya dari otak gitu. Nah, jadi medula spinalis ini itu letaknya ada di vertebra, lebih tepatnya di canalis vertebralis. Nah, di sana dia akan dilindungi oleh beberapa struktur seperti LCS dan lain-lainnya. Seperti yang bisa kita lihat, struktur umumnya itu seperti ini ya. Nah, seperti bisa kita lihat, pada medula spinalis itu terdapat dua penebalan. Nah, itu namanya adalah intumescentia cervicalis sama intumescentia lumbalis. Untuk secara posisinya itu, tingginya itu, kalau yang cervicalis itu terletak pada segmen cervical 3 sampai thoracis 2, sedangkan kalau yang lumbalis itu letaknya itu ada di thoracal 10 sampai segmen lumbal 2. Nah, kenapa sih terjadi penebalan pada bagian medula spinalis ini? Nah, jadi itu tuh terjadi penebalan karena pada bagian itu bagian medula spinalis itu akan mempersyarafi ekstremitas gitu. Kalau yang cervicalis itu penebalan di sana akan mensyarafi ekstremitas superior, kalau yang lumbalis itu mensyarafi ekstremitas inferior. Makanya terjadi penebalan karena dia harus mensyarafi lebih banyak organ daripada yang medula spinalis lainnya gitu. Nah, untuk yang intumescentia cervicalis itu eh, terdapat plexus brachialis. Nah, dari situlah plexus brachialis berasal. Sedangkan kalau yang lumbalis itu merupakan tempat di mana plexus lumbosakral berasal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur interna dari medula spinalis. Untuk medula spinalis ini bisa kita lihat tuh yang di lingkar-lingkar itu ada anterior, ada visura mediana anterior, dan di seberangnya ya itu ada sulcus mediana superior. Nah, kan kalau dari secara visual dari tampak di gambar itu kan kalau yang cekungan pada bagian depannya itu lebih dalam kan daripada yang di bagian belakang. Makanya pada bagian depan itu dinamakan visura, sedangkan pada bagian belakang itu dinamakan sulcus. Nah, terus ada juga di sebelah samping dikit dari anterior, visura media anterior itu terdapat sulcus anterolateral. Ya, lateral kan berarti agak ke samping ya. Lalu juga terdapat sulcus posterolaterales kalau secara eksternal. Lalu selanjutnya itu kita lihat secara internal. Nah, kalau secara internal kita lihat medula spinalis itu bisa dibagi menjadi dua substansia, yaitu substansia grisea dan substansia alba. Nah, pada bagian luarnya itu yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Nah, itu bisa kita sebut substansia alba. Nah, karena warnanya itu putih. Bisa warna putih itu karena isinya itu adalah sabut saraf yang terselubung oleh mielin. Makanya berwarna putih. Nah, kalau yang di dalamnya itu, di tengahnya berbentuk huruf H itu namanya substansia grisea yang berwarna gelap karena isinya itu adalah badan-badan sel saraf. Nah, pertama kita bahas dulu yang grisea ya. Jadi warnanya itu abu-abu, lebih gelap, dan bentuknya itu seperti huruf H, itu uniknya ya, seperti huruf H ataupun sayap kupu-kupu. Nah, kalau yang pada bagian lebih gedenya itu, yang lebih besarnya itu adalah kolumna anterior yang menjadi cornu anterius, dan sayap yang kecilnya itu yang bagian belakang itu adalah kolumna posterior yang menjadi cornu posterius. Nah, pada bagian tengahnya itu ada kayak lubang kecil atau saluran kecil. Nah, itu namanya adalah kanalis centralis yang merupakan tempat yang
tempat terisinya LCS gitu, hingga ke ventriculus terminalis. Nah, untuk bagian samping-sampingnya itu adalah substansia alba. Dia ini mengelilingi substansia grisea. Jadi pada substansia alba ini terdapat serbuk saraf yang naik atau turun. Nah, itu tuh kita sebut nanti pada bagian selanjutnya. Nah, di situ juga terdapat pada alba itu ada funiculi anterior, ada juga funiculus lateral sama funiculus yang posterior. Bisa kita lihat ya di gambar itu funiculus yang anterior, lateral sama posterior bagian-bagiannya. Selanjutnya kita akan membahas yang plexus dari saraf medula spinalis. Jadi medula spinalis itu bisa dibagikan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu adalah plexus cervicalis, terus plexus brachialis, plexus lumbosakralis, dan plexus lumbosakralis maksudnya. Nah, kalau yang lumbosakralis ini dibagi 3 lagi, yaitu ada plexus lumbalis, lalu plexus sacralis, dan plexus coccygeus. Untuk yang cervicalis itu dibentuk oleh ramus primali ventralis, lalu yang untuk brachialis itu dibentuk oleh nervus cervical 5, 6, 7, 8, dan torakal 1. Lalu untuk yang lumbosakralis itu nervus lumbalis 1 sampai 5, kalau sakralis itu sakralis 1 sampai 4, dan koksik itu yang sakralis 4 sampai 5 dan nervus koksik. Nah, dan juga ini tadi disebutkan itu kalau pada bagian alba itu kan terdapat yang ascendent dan descendant. Nah, untuk yang tractus descendant itu impulsnya itu naik ke atas atau afferent. Jadi dia mengantarkan saraf dari reseptor gitu loh. Jadi columna dorsalis posterior dan ada tractus spinothalamus lateral, ada tractus spinothalamus ventralis dan tractus spinocerebralis. Lalu juga terdapat tractus descendant, yaitu tractus yang arah turun atau efferent, yang itu meneruskan rangsangan saraf ke target. Ada tractus corticospinalis anterior dan lateral, ada tractus rubrospinalis, ada tractus technospinalis, dan tractus excipiramidalis. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian vaskularisasi. Jadi untuk medula spinalis itu divaskularisasi oleh 2 cabang utama arteri, yaitu arteri spinalis anterior dan arteri medula spinalis posterior. Nah, jadi dua arteri itu adalah cabang dari arteri arteri vertebralis. Nah, kalau anterior itu kan dari vertebralis yang pars intrakranialis. Sedangkan kalau yang posterior itu dicabangkan oleh arteri vertebralis atau arteri inferior anterior cerebri. Nah, selain itu bisa kita lihat ya pada gambar itu yang pada bagian atasnya itu. Nah, selain dua arteri itu, medula spinalis juga divaskularisasi oleh pembuluh penting lainnya, seperti arteri medula segmentalis itu yang pada bagian tengah ya. Terus di bawahnya itu ada arteri Adam-Kiewicz. Nah, itu adalah cabang dari arteria spinalis segmentalis. Nah, jadi yang arteri Adam-Kiewicz itu berfungsi sebagai penyuplai aliran darah ke arteri spinalis anterior. Nah, kalau terjadi kerusakan pada arteri itu bisa menyebabkan inkontinensia urin pada fekal dan merusak fungsi motorik pada bagian yang terdampak. Begitu. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.